bulan Juni. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan terlebih saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama, bahkan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita yang telah kita baca tadi, kita merenungkan tema yaitu pergilah dan beritakanlah. Pergilah dan beritakanlah. Dalam bahasa Toraya dikua male moko umpat talei. Male moko umpat talei. Patale dihamburkan seperti menghamburkan benih di ladang, dan khususnya benih firman Tuhan. Dan ini adalah kalimat perintah ya, Bapak Ibu ya. Perintah. Dan tentunya perintah dari Tuhan Yesus. Perintah dari Tuhan Yesus bagi semua, bagi siapa ini? Siapa yang bertugas untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu? Bagi semua orang ya. Semua orang percaya ditugaskan untuk memberitakan Injil. Nah, apa itu Injil, Bapak Ibu? Apa itu Injil? Singkatnya itu Injil itu kabar baik ya. Injil kabar baik atau kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Tentang karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan orang-orang yang telah diselamatkan itu adalah orang-orang yang harus melakukan pemberitaan Injil. Kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan. Tentunya kita disuruh untuk pergi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu sudah diselamatkan, amin? Atau ada yang masih ragu tentang keselamatan ini? Nanti kita ketemu di pastori, di pastoral. Kita semua orang-orang yang telah diselamatkan, dan kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Nah, kita percaya kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Namun kepercayaan itu harus kita nyatakan. Iman kita kepada Yesus Kristus tidak hanya berhenti dalam pengakuan, tidak hanya pada pengakuan di bibir. Saya percaya Yesus, saya beriman kepada Yesus. Tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai pada identitas yang tertulis di KTP. Tidak hanya sampai pada ditulis di ijazah, di surat-surat keterangan kalau Bapak Ibu mau melamar. Tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai ketika kita pakai kalung salib, anting-anting salib, sampai bikin tato salib. Iya. Saya pernah lihat siapa tuh yang pakai tato salib di sini? Atau di mana, di tangan kah, di bagian tubuh mana, untuk katakan, saya orang Kristen. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Tidak hanya sampai saudara rajin ibadah. Itu belum cukup menyatakan bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Tapi iman kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui keterlibatan kita dalam memberitakan Injil. Kita semua harus terlibat dalam memberitakan Injil dalam setiap sendi kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, di gereja, di mana saja kita harus memberitakan Injil. Namun sayang sekali Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu seringkali dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Iya, hanya untuk pendeta, hanya untuk penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, proponen. Kita punya pemikiran seperti itu. Padahal kita ini adalah semua adalah orang-orang yang telah ditebus. Bukan hanya pejabat-pejabat gerejawi yang saya katakan tadi. Bapak Ibu perlu tahu, kita semuanya adalah pejabat. Pejabat gereja. Dan bagi kita yang duduk di sini di depan,
kita juga punya jabatan gerejawi. Tidak hanya Bapak Ibu penatua diaken yang duduk di depan. Kita semua diberikan tanggung jawab. Ada namanya jabatan am orang percaya. Jabatan am orang percaya itu ada 3, yaitu imam, raja, dan nabi. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, imam itu berkaitan dengan keterhubungan kita dengan Allah secara pribadi. Kita menjadi pendoa untuk diri sendiri, menjadi pendoa untuk orang lain, dan pendoa bagi dunia, serta mempersembahkan seluruh hidup kita bagi pelayanan. Nah, itu imam. Itu diambil dari tugas pelayanan imam di Perjanjian Lama ya. Jadi perlu kita ketahui, kita semua adalah imam. Tidak hanya suami tetapi juga istri. Ya, tetapi kan suami kan laki-laki ya, jadi harus lebih dominan. Tapi kita semua ini imam. Lalu yang kedua, kita ini adalah nabi. Nabi bertugas apa? Untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil melalui perkataan dan tindakan kita. Melalui perkataan dan tindakan kita. Lalu yang ketiga, kita sebagai raja. Raja bertugas untuk apa? Untuk mengatur, bukan? Untuk mengatur apa yang ada pada diri kita, mengatur setiap kasih karunia, bakat talenta kita, menata kehidupan kita. Itu tugas raja. Kita menata kehidupan kita sedemikian rupa berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Dan itu kita lakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Pasti kita dimampukan. Jadi kita semua dimandangkan untuk menyatakan kasih, memberitakan Injil terhadap sesama dan terhadap alam semesta. Jadi perlu kita ingat tugas kita itu Bapak Ibu. Panggilan kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Dan pemberitaan Injil itu dilakukan melalui perkataan dan tindakan. Jadi tidak hanya berkhotbah seperti ini, tidak hanya memimpin lagu, tetapi melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah tugas kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Dalam bacaan kita semua adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dan tentu hidup kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Dan pastinya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, perbuatan-perbuatan, keinginan-keinginan daging kita itu sudah perlahan-lahan dihilangkan. Apakah Bapak Ibu merasa perbuatan-perbuatan daging itu sudah mulai berkurang? Sudah mulai tidak ada kebencian dalam hati? Sudah mulai kurang iri hatinya? Sudah mulai keegoisan itu sudah mulai berkurang atau masih tetap dari 2 tahun yang lalu? Itu harus kita rasakan. Kalau betul-betul kita adalah orang yang dipimpin Roh Kudus, itu semua perlahan-lahan itu dimatikan Bapak Ibu. Perbuatan daging yang kita baca tadi di Galatia 5 yang ayat yang ke-19 itu. Apakah hawa nafsu kita itu sudah bisa diredam sedikit demi sedikit? Atau bagaimana? Perlu kita rasakan. Ketika orang-orang yang sudah ada dalam Kristus, itu pasti perlahan-lahan akan dimatikan. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ya memang kita manusia. Tidak sekaligus semua perbuatan daging itu hilang. Nah, karena hal ini jugalah, perbuatan daging ini jugalah yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran. Perbuatan daginglah yang menghalangi kita. Kalau saya lihat ya dalam konteks kita di jemaat kita ya, khususnya dalam pemberitaan Injil, dalam memberi diri untuk melayani, perbuatan daging apa yang masih dominan? Kalau saya lihat ini ya, minta maaf kalau salah ya. Yang masih dominan adalah kepentingan diri sendiri. Betul atau tidak? Kepentingan diri sendiri, artinya dengan kata lain alias egois. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini masih egois.
Kita berpikir begini, untuk apa saya capek-capek bangun pagi? Khususnya dalam mengajar sekolah minggu ya. Hanya untuk anak-anak, capek. Kenapa saya harus capek-capek? Saya masih mau tidur. Untuk apa saya susah-susah untuk mempersiapkan diri? Kan itu tugasnya majelis, proponen, penatuan yakin. Kenapa saya harus terlibat? Saya kan hanya jemaat biasa. Saya cukup memberikan persembahan, saya cukup hadir di tengah-tengah ibadah. Tidak ada untungnya saya kok, tidak dibayar juga. Kalau di jemaat lain digaji guru sekolah minggunya, di sini malas deh, tidak usah. Begitu kan? Kita egois, lalu apa lagi? Kita hanya mau menyenangkan hati kita. Kita hanya mau asik di rumah main HP, main game ya. Diajak melayani, malas. Kita hanya mau melihat kenyamanan diri kita. Saudara-saudara, kalau kita alasan seperti itu, kita alasan sibuk, kita juga alasan bagaimana ya caranya itu. Ya, itu hanya alasan. Saya tidak tahu caranya mengajar sekolah minggu, saya tidak tahu berdiri, saya tidak tahu lagu ini dan itu. Alasan mati itu. Itu hanya alasan. Saya tidak mampu. Itu semua alasan. Jawaban yang pasti adalah saudara egois. Saudara tidak mau memberi diri dalam melayani. Ada apa ya? Ini kerja bakti di gereja. Malas. Sibuk. Banyak alasan. Kalau alasan saudara karena punya masalah, nah ini ya. Aduh, saya tidak layak. Saya punya masalah. Semua orang punya masalah, Bapak Ibu. Betul ya? Kita semua punya masalah. Kita alasan orang berdosa. Siapa di sini kita yang tidak berdosa, Bapak Ibu? Semua berdosa. Kita alasan bergumul, punya masalah dengan orang lain. Saya masih belum bisa mengampuni. Saya tidak layak. Kita semua berdosa. Kita semua bergumul dengan dosa-dosa kita masing-masing. Alasan punya masa lalu yang buruk, yang jelek. Kita semua punya masa lalu yang buruk, Bapak Ibu. Dan sesungguhnya kita tidak layak, tapi Tuhan memanggil kita untuk melayani. Tapi itu semua hanya alasan. Bapak Ibu lihat, yang lain bisa. Kita tahu ada orang yang masa lalunya buruk, perbuatan daging semua dia sudah lakukan. Tapi Tuhan mengubah kehidupannya. Dan Tuhan jadikan dia pelayan yang setia. Banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi. Dan itu tidak menutup kemungkinan kehidupan saudara-saudara pun akan diubah ketika kita mau. Ketika kita tidak egois dan ketika kita tidak mementingkan diri sendiri. Asalkan saudara mau terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu perlu tahu ya, gereja yang bertumbuh itu bukan terlihat dari gedung yang bagus. Setuju ya? Bukan terlihat dari gedung yang bagus. Kita sementara membangun, di luar itu sudah cantik sekali. Tapi apakah gereja yang di dalam, yaitu saya dan Bapak Ibu, sudah bertumbuh? Sudah cantik? Karena gereja yang bertumbuh itu dilihat dari gerejanya, dari manusianya. Seberapa banyak orang-orang di dalamnya terlibat dalam pelayanan. Seberapa banyak orang-orang yang pergi diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kebenaran. Di situ dilihat Bapak Ibu, gereja yang bertumbuh. Bapak Ibu, bagaimana kita mau keluar untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran bagi orang lain di luar sana? Di gereja sendiri saya malas. Iya kan? Jadi itu menjadi pelajaran bagi kita, introspeksi bagi diri kita. Seharusnya buah roh yang kita baca dalam Galatia tadi itu ada dalam diri kita. Kasih terhadap Tuhan itu membuat kita menaati.
apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jika 9 buah roh tadi yang kita baca itu terus memancar dalam kehidupan kita, maka itu juga yang akan menjadi alat pemberitaan Injil. Ya, tadi saya sudah katakan, alat pemberitaan Injil melalui buah roh, melalui mengasihi sesama, melalui kita bersuka cita dalam kehidupan kita, apalagi melalui kesabaran kita, kasih, sukacita, apa betul, kelembutan kita mulai menguasai diri kita. Itu menjadi sarana pemberitaan Injil. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah buah-buah roh itu sudah bertumbuh dan kita lakukan? Dan Tuhan pakai untuk menjadi sarana atau alat pemberitaan Injil. Kalau kita lihat di Injil Lukas tadi ya, Yesus mengasihi orang Samaria. Ketika Yesus masuk ke daerah Samaria, orang Samaria itu mengusir Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus. Dan 2 orang murid, yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes. Apa katakan? Maukah Tuhan Yesus kami sumpahi mereka supaya mereka binasa? Mereka tidak tahu diri, tidak tahu malu. Kita datang dengan baik-baik, mereka tidak terima Tuhan Yesus. Mati saja mereka. Bayangkan, saking emosinya mereka. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengasihi orang Samaria. Begitupun juga orang di luar sana, Bapak Ibu. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita sebagai orang percaya biasa jengkel kan? Kita mendengar berita orang Kristen dibunuh, orang Kristen ditolak, kita merasa jengkel. Semoga Tuhan kutuk mereka di sana. Semoga Tuhan binasakan mereka di sana. Kita jengkel juga seperti murid-murid. Tapi saat ini Tuhan menegur kita. Kasihilah mereka. Beritakanlah Injil kepada mereka. Nyatakan kebenaran kepada mereka. Tuhan sesungguhnya mengasihi kita semua, mengasihi manusia. Dan Tuhan menempatkan kita sebagai umat Tuhan, gerejanya, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kasih kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kita mengasihi mereka, menginjili mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih, supaya mereka mengenal Kristus. Mungkin kita korban, tetapi Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang saudara telah menjadi pengikut Kristus. Maukah saudara diutus pergi memberitakan Injil? Teman-teman pemuda, maukah kita terlibat dalam pelayanan? Kecil-kecil saja. Pertama ngajar sekolah minggu dulu, terus naik-naik pimpin ibadah khotbah di PPGT. Seperti itu. Ya, itu dalam hal memberitakan Injil lah secara kata-kata. Tetapi kita terlibat dengan dalam hal yang lain. Kita orang tua yang sudah tua, mungkin kita bertanya, bagaimana ya saya memberitakan Injil? Tenang Bapak Ibu, kita pasti akan dituntun. Roh Kudus membuka pikiran kita supaya melihat, oh dalam gereja ini apa yang dibutuhkan. Oh dalam keluarga saya ini, anak saya, cucu saya ini apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kata-kata yang baik, motivasi yang baik, kata-kata yang indah, yang mengasihi mereka. Kita nyatakan kasih sayang kepada mereka. Menyuruh mereka untuk pergi ke gereja, memberikan mereka teladan yang baik. Kita mengerjakan semuanya sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Kalau ada kemauan, pasti Roh Kudus bekerja. Percaya, pasti Roh Kudus bekerja untuk membantu kita terlibat dalam pelayanannya. Nah, sekiranya Bapak Ibu Saudara menaati
perintah panggilan dari Tuhan Yesus ini. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk menjawab panggilan ini. Jangan takut. Asal ada kemauan, Tuhan pasti memampukan kita. Amin. Seperti Elisa yang diberi kekuatan untuk melanjutkan pelayanan dari Elia, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kuncinya adalah relasi atau hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu membuat kita tenang, membuat kita mau terus mengasihi Tuhan dan menaati setiap apa yang diperintahkan oleh Dia. Karena kita sadar kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita. Amin.